Dalam analisis fundamental, laporan keuangan adalah bahan yang akan kita nilai. Sebagai orang awam, membaca laporan keuangan tentu sulit, tetapi di sini saya akan beritahu cara analisis fundamental yang mudah agar kita bisa memilih saham yang terbaik. Kita tidak perlu bongkar isi keseluruhan laporan keuangannya. Sebenarnya hanya tiga hal saja yang perlu kita ketahui dalam menilai emiten, yaitu dari sisi pendapatan, laba atau keuntungannya, dan utangnya. Perusahaan itu didirikan dan beroperasi tentu saja untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan. Perlu untuk diingat, perusahaan yang menghasilkan pendapatan belum tentu laba atau keuntungannya juga bagus. Begitu pula utangnya. Yang dapat kita lihat adalah seberapa sehat perusahaan tersebut mengelola utangnya. Apalagi jika tidak ada pendapatan, rugi, dan utangnya malah semakin besar. Ini yang harus kita hindari. Tentu saja, kita tidak mau menginvestasikan uang kita di perusahaan tersebut. Alih-alih meningkatkan hasil investasi kita, justru kerugian yang kita dapatkan karena tidak adanya dividen dan penurunan harga saham. Kita mulai dari bagaimana caranya mencari saham yang terbaik. Kemudian dilanjut dengan analisis laporan keuangan seperti apa yang setiap orang bisa pahami dengan mudah. Lalu kita pelajari rasio keuangan yang paling populer di kalangan investor. Sehingga di bagian akhir kita ambil kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari. Sampai dengan saat video ini dibuat, dari total 875 saham yang tercatat di BI, bagaimana cara kita memilihnya? Sederhana saja, mulailah dari perusahaan yang kita kenali. Perusahaan yang kinerjanya sangat baik tentu saja sering kita ketahui, yaitu nama-nama perusahaan yang tidak asing di pikiran kita. Kita sering memanfaatkan produk dan jasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, baru kita cari tahu perusahaan yang bagus secara pertumbuhan atau growth dengan melihat laporan keuangannya. Apakah pendapatannya bagus atau meningkat dari tahun ke tahun? Apakah labanya naik? Dan apakah pengelolaan utang perusahaannya terkendali. Selain itu, kita juga bisa mencari emiten dengan gaya value investing, yaitu mencari saham yang harganya di bawah harga wajarnya, atau disebut juga dengan undervalue. Gampangnya, kita bisa melihat saham dengan kondisi fundamental yang baik dengan melihat indeks IDX 30, yaitu daftar 30 emiten yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik, melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Lalu, lihat pada bagian penting laporan keuangannya, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar, laba atau rugi, dan bagaimana laporan arus kasnya. Ada banyak metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satunya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan dari pos-pos tertentu pada laporan keuangannya dalam satu periode. Terlebih dahulu, kita bisa download laporan keuangan dengan mudah melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id. Klik pada laporan keuangan, ketik kode emiten pada kolom company code, kemudian pada jenis laporan, pilih laporan keuangan. Pada jenis efeknya, pilih saham. Selanjutnya, pilih tahun berapa laporan keuangan yang ingin di-download. Lalu periodenya pilih tahunan karena sudah final. Yang sudah pasti dan jelas untuk dinilai adalah laporan keuangan tahunan. Nah, selanjutnya pilih terapkan, lalu klik pada tautan financial statement yang tersedia dalam file Excel dan PDF. Selanjutnya akan kita pelajari beberapa metode analisisnya pada bagian berikutnya. Ada banyak jenis rasio, namun dalam video ini saya akan jelaskan 6 rasio mudah yang biasanya paling sering digunakan oleh para investor. Yang pertama adalah EPS, Earning Per Share, yang mengukur seberapa besar laba bersih untuk setiap lembar saham. EPS mengukur perbandingan antara laba bersih dengan jumlah saham biasa yang beredar. Laba bersih bisa kita lihat pada laporan laba rugi, misalnya pada laporan laba rugi Bank Mandiri tahun 2022. Kita lihat pada laba atau rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk, yaitu sebesar 41 triliun 170 miliar 637 juta rupiah. Yang tertulis itu 41 juta 170.637 dengan keterangan dalam jutaan rupiah. Dan untuk informasi jumlah saham yang beredar bisa kita download terlebih dahulu pada file dengan nama FSPT Bank Mandiri per 31 Desember 2022. Lalu kita lihat ekuitas pada laporan keuangan konsolidasian, khususnya pada bagian modal ditempatkan dan disetor, yaitu sebanyak 46.666.666.665 lembar saham biasa, sehingga bisa dihitung EPS-nya dengan cara laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Hasilnya adalah Rp882. Artinya, untuk tahun 2022, setiap satu lembar saham biasa Bank Mandiri akan memberikan laba Rp882. Kita dapat lihat di laporan laba rugi pada bagian laba atau rugi per saham dasar. Yang kedua ada rasio PER, Price Earning Ratio. Rasio ini membandingkan harga saham dengan EPS, yang berarti menunjukkan apakah harga saham tersebut mahal atau murah berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Harga saham yang dimaksud adalah closing price atau harga penutupan.
Kita ambil contoh dari saham dengan sektor yang sama, misalnya perbankan. Closing price saham Bank Mandiri tanggal 30 Desember 2022 adalah Rp4.960. Sementara closing price Bank BNI tanggal yang sama adalah Rp9.225. Dan EPS-nya saat itu masing-masing Bank Mandiri sebesar Rp882, sementara Bank BNI sebesar Rp983. Maka perhitungan untuk per Bank Mandiri adalah 4.960 dibagi dengan 882, sehingga menghasilkan angka 5,62. Untuk per Bank BNI, 9.225 dibagi dengan 983. Hasilnya ada 9,38. Ternyata berdasarkan perhitungan per, harga saham Bank Mandiri lebih murah dibandingkan dengan harga saham Bank BNI. Per ini digunakan dalam analisis untuk membandingkan per suatu perusahaan dengan perusahaan lain dalam sektor yang sama. Namun terkadang per yang sudah tinggi pun masih tetap bisa naik dikarenakan beberapa faktor lainnya, seperti kinerja perusahaan atau corporate action berpengaruh signifikan. Saham dengan per yang terlampau tinggi menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai sudah terlalu tinggi atau overvalued. Apalagi jika volatilitas pergerakan harga sahamnya juga tinggi, tentunya sangat berisiko. Dan harga saham yang murah karena per yang rendah bisa saja karena kinerja perusahaan yang kurang bagus. Untuk itu, kita juga perlu melihat pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan, prospek perusahaan yang bagus, keberlangsungan inovasi, dan apakah manajemennya berkualitas. Yang ketiga adalah rasio PBV, Price to Book Value. PBV digunakan untuk membandingkan apakah harga suatu saham itu murah jika PBV di bawah 1, atau mahal jika PBV di atas 1, dengan saham lain pada sektor yang sama. Namun, kita perlu melihat metode valuasi yang lain, karena PBV yang lebih dari 1 bisa saja tidak overpriced, karena kinerja perusahaan yang sangat bagus dan operasi bisnisnya berjalan efisien. Hanya saja butuh tambahan modal untuk meningkatkan keuntungannya. PBV merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku atau book value per lembar saham. Book value didapatkan dengan menghitung nilai ekuitas perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Telkom Indonesia tahun 2022, nilai ekuitasnya 129 triliun 258 miliar rupiah. Harga saham per lembar Rp3.860 per tanggal 21 Juli 2023. Jumlah saham yang beredar 99 miliar 62 juta 216.600 lembar saham. Maka perhitungan nilai bukunya adalah nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Didapatkan nilai buku saham TLKM sebesar Rp1.305. Dan perhitungan PBV saham TLKM adalah harga saham per lembar Rp3.860 dibagi dengan nilai buku saham TLKM sebesar Rp1.305. Didapatkan PBV saham TLKM sebesar 2,96. Sebagai pembanding dalam sektor yang sama yaitu telekomunikasi, kita lihat laporan keuangan PT XL Axiata tahun 2022. Nilai ekuitasnya 25 triliun 643 miliar 146 juta. Harga saham per lembar Rp2.060 per tanggal 21 Juli 2023. Jumlah saham yang beredar 13 miliar 128 juta 430.665 lembar saham. Maka perhitungan nilai bukunya adalah nilai ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Didapatkan nilai buku saham Excel sebesar Rp1.953. Dan perhitungan PBV saham Excel adalah harga saham per lembar Rp2.060 dibagi dengan nilai buku saham Excel sebesar Rp1.953. Didapatkan PBV saham Excel sebesar 1,05. Sehingga bisa dilihat dari PBV, saham Excel lebih murah dibandingkan dengan saham TLKM. Agar hasil analisisnya lebih akurat, kombinasikan dengan perhitungan rasio finansial yang lain. Yang keempat adalah ROE, Return on Equity, digunakan untuk mengetahui seberapa baik perusahaan mengelola modalnya untuk menghasilkan laba. ROE membandingkan laba bersih dengan total ekuitas. Untuk perhitungan laba bersih, yang digunakan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan nilai kepentingan non-pengendali. Begitu juga untuk total ekuitas, juga setelah dikurangi dengan kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali, juga dikenal sebagai hak minoritas, adalah posisi kepemilikan di mana pemegang saham memiliki kurang dari 50% saham beredar dan tidak memiliki kendali atas keputusan. Kepentingan non-pengendali diukur pada nilai aset bersih entitas dan tidak memperhitungkan hak suara potensial. Pemegang saham minoritas tidak memiliki kepemilikan yang cukup untuk mempengaruhi keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan, tetapi mereka tetap memiliki hak atas bagian dari keuntungan perusahaan sesuai dengan proporsi saham yang dimilikinya. Dalam laporan keuangan, kepentingan non-pengendali biasanya ditunjukkan sebagai bagian dari ekuitas perusahaan yang terpisah dari ekuitas pemegang saham mayoritas. Untuk perhitungannya, kita akan menggunakan laporan keuangan PT Telkom Indonesia tahun 2022.
di mana laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar 20 triliun 753 miliar rupiah, dan jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar 129 triliun 258 miliar rupiah. Maka hasil pembagiannya dikalikan dengan 100 sehingga didapatkan hasil perhitungan ROE sebesar 16,1%. Yang kelima adalah DER, Debt to Equity Ratio, salah satu rasio yang termasuk ke dalam jenis rasio solvabilitas untuk melihat apakah perusahaan mampu membayar semua pinjamannya dari kreditor dalam jangka panjang, sekaligus sebagai tolak ukur seberapa efektif manajemen dalam mengelola sumber pendanaannya untuk menciptakan laba dan menghindari potensi pailit atau bangkrut. DER adalah perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Pada PT Astra Internasional, total utang tahun 2022 bisa dilihat pada laporan posisi keuangan, yaitu sebesar 169 triliun 577 miliar rupiah. Sementara total ekuitas sebesar 243 triliun 720 miliar rupiah, sehingga didapatlah hasil DER sebesar 0,70. Sebagai informasi, DER yang lebih dari satu berarti perusahaan tersebut menggunakan lebih banyak utangnya daripada ekuitas untuk beroperasi. Apabila DER semakin meningkat dari tahun ke tahun sementara pendapatan perusahaan mengalami penurunan, itu patut diwaspadai. DER tidak cocok dalam analisis untuk emiten perbankan karena modal bisnis perbankan adalah kredit atau utang dan menyalurkannya dengan bunga yang lebih tinggi. Tabungan nasabah itu masuk ke dalam pos liabilitas atau utang. Dan yang keenam adalah dividen yield. Dividen yield menunjukkan berapa banyak emiten telah membayar dividen selama setahun terhadap harga sahamnya. Dividen yield yang akan membuat pemegang saham lebih mudah melihat berapa banyak pengembalian per rupiah yang diinvestasikan dan diterimanya. Cara menghitung dividen yield adalah dengan membagi dividen per saham atau DPS dengan harga saham, lalu dikalikan dengan 100 agar lebih mudah dilihat berapa persen keuntungan dari setiap modal yang diinvestasikan. Dari RUPS PT Telkom Indonesia pada Mei 2023, dividen tunai yang dibagikan sebesar 16,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar sebanyak 99.062.216.600 lembar saham, sehingga dividen per lembar sahamnya adalah Rp167. Jika menggunakan closing price hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, yaitu sebesar Rp3.860, maka dividen yieldnya Rp167 dibagi dengan Rp3.860, dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 4,33%. Ketika Anda ingin berinvestasi, tetapkanlah time frame Anda terlebih dahulu. Jika Anda berinvestasi lebih dari 1 tahun, maka analisis fundamental adalah metode yang tepat. Namun jika Anda melakukan analisis fundamental untuk jangka pendek, maka psikologi Anda akan terganggu karena adanya sentimen dari pasar yang lebih kuat daripada hasil analisis Anda sendiri. Anda juga tidak bisa menggunakan satu rasio saja karena ruang lingkup analisisnya sangat kecil. Gunakanlah beberapa rasio lainnya yang juga sama pentingnya sehingga bisa mendapatkan keputusan yang lebih akurat. Tidak perlu menggunakan semua rasio, karena selain lebih sulit dan memakan banyak waktu, terkadang hasil yang tidak sejalan malah membuat kita bingung atau ragu-ragu dalam mengambil suatu keputusan. Dan jangan lupa juga kita harus perhatikan laporan keuangan perusahaannya mulai dari pendapatannya, pengeluarannya, dan laporan arus kasnya. Pastikan emiten tersebut menghasilkan laba bersih yang konsisten setiap tahunnya, dan tingkat laba tersebut harus selaras dengan tingkat penjualannya. Kita harus selalu memperhatikan kondisi sektor dan kondisi perekonomian. Dan yang tidak kalah pentingnya, walaupun emiten pilihan Anda memiliki fundamental yang baik, analisis teknikal juga dibutuhkan agar timing investasi Anda tepat sasaran. Namun selalu ada kemungkinan analisis yang telah kita lakukan pada suatu saham tidak sejalan dengan tren kenaikan harga saham. Anda harus mempelajari apa yang membuat analisis itu ternyata salah, apalagi yang harus diperhatikan. Jadikan itu pelajaran sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan. Anda akan memiliki pengalaman dari pembelajaran tersebut sehingga Anda memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dengan lebih baik.